Ya Pak, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Sorry. Siapa? Tadi sedang anu tadi tuh. Itu nanggapin tuh siapa? Bang Nah, Nasrun sama Yator. oh, belum sempat baca. Jadi masalahnya kenapa Pak Fajar? Jadi Masalahnya tadi. ini Pak Khadir, CPP Blok itu kan sudah dikelola penuh oleh Sudah BSP sejak sejak 2002. 2022. Ya, betul. Heeh. Nah, kemarin ada insiden tuh Pak Khadir, insiden pembekuan minyak, kemudian kebocoran pipa utama, sehingga distribusi minyak mereka ke tangki Tibun itu dilakukan manual pakai mobil. Informasinya itu kerugian 10 miliar per hari. Tapi ini baru informasi Pak, belum ada data resmi dari SKK terkait perhitungan kerugian itu. Kemudian internal BSP hari ini Bang siapa nelpon tadi diterbitkan rilis gitu. Cuman kita melihat kondisi ini Pak Khadir, saya minta tanggapan Pak Khadir tuh melihat peristiwa ini. Nah kemudian apa harapan BSP ke depan tuh? Oh, gitu. Ya. Ini direkam atau dicatat gimana ya? Saya rekam nih, karena harus hati-hati saya dengan Pak Khadir, harus sesuai dia. Nanti Betul, marah Pak Khadir nanti ya. Bukan masalah saya, nanti orang lain ini. Iya Pak. Siapa? Oke, ya. Yang pertama, kalau menyangkut masalah-masalah teknis, saya jelas kurang paham ya masalah-masalah teknis. Tapi kalau secara umum, karena kita selama ini di Riau ini berhadapan dengan Caltech, Chevron, dan ladang-ladang yang lain. Jadi sedikit banyak kita kan punya pemahaman lah tentang itu. Termasuk juga mengenai BSP ini sendiri. Dan dulu kan kita yang memperjuangkannya bersama-sama agar daerah diberi kesempatan. Nah, pada tahap perjuangan kita waktu itu, diserahkan ke daerah tapi 50-50 dengan dibentuklah BOB Pertamina dengan Pertamina Hulu kan. Jadi Pertamina Hulu dengan BSP membentuk badan usaha bersama namanya BOB kan. Tapi terus sejak 2022 yang lalu itu sudah dialih kelolakan 100% BSP. Ya. Nah, menurut saya ini kan sesuatu yang bagus bagi daerah ya. Sesuatu yang bagus bagi daerah. Hanya memang menjadi tugas berat bagi kita untuk mempertahankan kinerja industri perminyakan kita yang di CPP Blok itu gitu. Jadi menurun karena itu kan sudah alamiah. Di mana-mana juga ladang minyak pasti menurun. Produksinya pasti menurun. Ya pasti menurun kan. Tapi kita harapkan ini bisa dikelola dengan baik gitu. Nah, dikaitkan dengan masalah pipa tadi itu, ya memang pipa yang ada sekarang itu kan sudah tua ya. Iya, peninggalan Chevron. Ya sudah tua itu pipanya kan. Jadi bisa saja terjadi kondisi-kondisi seperti itu yang menimbulkan kerugian. Nah, saya tidak tahu persis kalau sampai sedemikian besar kerugiannya. Cuma dari yang saya baca-baca itu tahun 2023 mereka masih memberikan kontribusi laba itu sekitar 381 miliar lebih ya. Iya benar Pak. Dan tahun ini tahun 2024 ini kabarnya itu lebih besar lagi dari itu labanya gitu. Nah, ini kan bagus ya, tentu merupakan menjadi kontribusi bagi daerah gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau masalah pipa ini tentu harus ada kajian yang mendalam secara sungguh-sungguh ya. Bahwa pipa yang lama ini tentu harus diperbaharui. Entah bagaimana tekniknya. Tapi saya coba dulu mendengarkan itu katanya mereka sedang menyusun satu perencanaan itu mengalihkan pipanya itu, mengalihkan pipa. Dan itu menjadi tinggal 28 km dari sekarang 80 km kan. Gitu. Nah, ya ini sudah di-approve kabarnya oleh SKK Migas ini. Itu terkonfirmasi ke BSP Pak ya?
Silakan saja. Oh gitu, siapa? Saya dapat monitor kiri kanan. Oh iyalah, Pak Kader kan aksesnya kemana-mana. Terus? Ya, jadi itu mereka sudah ada kajiannya, sudah ada kajian dan akan segera mereka laksanakan itu. Oke. Tapi tentu kan harus sangat perlu berhati-hati. Ya. Nah, kalau salah-salah ini bisa menimbulkan masalah besar, ini masalah pipa ini. Itu menjadi pembuluh darah ke jantung itu kan. Iyalah Pak, distribusi. Sempat buntu itu atau macet, mati. Mati udah. Kerugiannya ngeri Pak, operasional juga nggak bisa berjalan kan. Iya. Nah itu masalah-masalah teknis seperti itu yang kita dengar kan. Nah kalau secara umum kita lihat, ini dari dulu kan BSP ini, kalau menurut saya itu terlalu gemuk manajemennya, personalianya, personil pegawainya semua terlalu gemuk kalau menurut saya gitu. Nah, itu dari dulu sudah pernah kita diskusikan juga itu. Yeah. Cuma kan ini kan menjadi ambiguitas jadinya kan. Yeah. Pada satu sisi kita ingin anak-anak kita semua kita titipkan di sana kan. Pada satu sisi kita ingin anak kita titipkan di sana. Nah, tapi risikonya kan membengkak personalianya. Kalau itu terjadi gitu, Nah, kenyataannya sekarang memang sudah membengkak gitu. Nah, kalau itu diikuti dengan kompetensi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi menyangkut kompetensi, misalnya bidang industri perminyakan, kan jadi masalah jadinya. Ya. Nah, kalau menurut saya ini perlu diseriusi ini masalah. Ke depan ini mungkin BSP perlu audit manajemen istilahnya mungkin ya. Audit manajemen secara keseluruhan, sehingga seperti apa manajemen BSP itu untuk mengelola ladang minyak kita ini. Sebesar apa organisasinya untuk mengelola ladang minyak kita itu gitu. Nah, saya kira perlu audit seperti itu perlu ya. Oke Pak, mantap Pak. Sejuk kalau Pak Kader bicara, tidak asal ini. Iya. Makasih Pak Kader. Oke, baik ya. Panjang lebar, sudah cukup saya pikir itu. Makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.